Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Negara dan pemerintahan itu beda. Kesalahan umum dalam memaknai negara sebagai sinonim dari pemerintahan telah menjadi akar dari pembusukan demokrasi kita. Negara adalah rumah bersama seluruh rakyat yang dibangun di atas kesepakatan konstitusional dan nilai-nilai kebangsaan, sedangkan pemerintahan hanyalah penyelenggara mandat, pelayan yang ditugaskan untuk mengelola, bukan untuk menguasai. Pemirsa, itu dinasti politik. Dinasti politik rangkap jabatan ini. Jika sebelumnya direksi BUMN yang merangkap jabatan. Namun, dalam praktiknya, banyak pejabat merasa bahwa kekuasaan mereka adalah hak mutlak, seolah negara ini adalah warisan pribadi. Persepsi keliru ini telah menyingkirkan rakyat dari pusat kedaulatan, menjadikan negara alat kekuasaan, bukan alat kesejahteraan. Transfer data pribadi WNI kepada Amerika Serikat dan heboh akses. Saat negara diperlakukan sebagai properti pemerintahan, maka setiap kritik dianggap makar, setiap oposisi dimusuhi, dan setiap kebijakan tak lagi lahir dari kebutuhan rakyat, melainkan dari kepentingan penguasa. Ya, kelima hal itu kebijakannya dibatalkan pemerintah setelah diprotes ramai-ramai oleh publik. Sudah saatnya bangsa ini menarik garis tegas. Negara adalah milik rakyat, bukan alat kekuasaan siapapun. Bagi rakyat, buat rakyat. Negara itu rumah, pemerintahan itu pengurusnya. Ketika para pejabat publik menyebut diri mereka sebagai negara, disitulah letak awal persoalan. Negara itu rumah besar, milik seluruh rakyat, bukan milik siapapun yang sedang berkuasa. Pemerintahan hanyalah pengurus rumah itu yang ditugasi untuk mengelola, merawat, dan memastikan seluruh penghuninya hidup adil dan sejahtera. Namun, hari ini, banyak pengurus rumah yang bertingkah seolah rumah itu milik pribadi. Kritik dianggap penghinaan, koreksi dibalas represi, dan oposisi dilabeli ancaman. Semua itu lahir dari kesombongan kekuasaan yang lupa bahwa mandatnya berasal dari rakyat, bukan dari langit. Mahasiswi ITB ditangkap karena mengunggah foto wajah presiden. Apakah ini kriminalisasi kebebasan berekspresi? Dalam negara demokratis yang sehat, justru pemerintahanlah yang harus paling terbuka terhadap kritik. Ia tidak hanya boleh dikoreksi, tapi wajib mendengar dan menyesuaikan diri dengan suara rakyat. Ketika ruang koreksi ditutup dan semua bentuk keberatan dibungkam atas nama menjaga wibawa negara, sesungguhnya yang dijaga bukan negara, tapi ego kekuasaan. Maka kini saatnya ditegaskan kembali, negara adalah rumah yang harus dirawat bersama, bukan dikuasai segelintir orang. Pemerintahan yang menolak dikritik adalah pengurus yang lupa diri, dan itu pertanda rumah sedang dalam bahaya. Pertandingan bagus. Kita tanding ulang hari Sabtu. Hujan ataupun cerah, SpongeBob. Pemerintahan bisa berganti, negara harus tetap berdiri. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan bersifat sementara dan bisa berganti seiring waktu dan kehendak rakyat. Namun negara harus tetap berdiri tegak di atas fondasi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Loyalitas warga negara sejatinya bukan pada sosok pemimpin yang sedang berkuasa, melainkan pada prinsip dan cita-cita negara itu sendiri. Sayangnya, hari ini banyak yang mencoba membalikkan logika itu. Pemimpin kerap mempersonifikasikan dirinya sebagai negara, seolah-olah serangan terhadap kebijakan adalah serangan terhadap kedaulatan. Kritik dibungkam dengan dalih membahayakan stabilitas nasional, padahal sesungguhnya yang sedang dijaga bukan negara, melainkan kekuasaan pribadi dan kelompok. Inilah bentuk penyesatan publik yang paling berbahaya dalam demokrasi, ketika tindakan penguasa dibungkus dengan label kepentingan negara, padahal jelas-jelas demi kepentingan kekuasaan. Maka rakyat mulai kehilangan kemampuan membedakan mana negara, mana rezim. Ini yang harus dihentikan. Negara milik rakyat, bukan milik rezim. Pemerintah boleh berganti, tapi nilai-nilai luhur negara harus tetap dijaga. Itulah sebabnya kita harus berani menyatakan bahwa pemimpin bukan simbol negara, melainkan pelayan rakyat. Dan jika pelayan lupa tugasnya, maka rakyat wajib mengingatkan, bukan demi ambisi kekuasaan, tapi demi menyelamatkan masa depan bangsa. Menarik garis tegas antara pelayan dan tujuan.
Negara bukanlah milik kekuasaan yang sedang berkuasa, pemerintah adalah pelayan, bukan pemilik, bukan manifestasi tunggal dari negara itu sendiri. Namun, hari ini, batas itu kabur. Banyak pejabat tinggi bicara seolah-olah merekalah wajah negara. Mereka menjadikan kursi jabatan bukan sebagai amanah, melainkan identitas kekuasaan mutlak. Ini adalah penyimpangan fatal terhadap prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ketika lembaga-lembaga negara seperti KPK, Mahkamah Konstitusi, kepolisian, dan kementerian mulai diseret menjadi alat permainan kekuasaan, maka negara kehilangan jiwa dan imparsialitasnya. Institusi yang seharusnya menjaga hukum, mengayomi rakyat, dan menegakkan keadilan malah berubah menjadi mesin legitimasi kekuasaan. Suara rakyat dianggap gangguan, kritik dianggap pengkhianatan, bahkan konstitusi pun dimanipulasi untuk melanggengkan posisi dan pengaruh. Negara seharusnya menjadi rumah bersama, bukan kendaraan segelintir orang. Pemerintahan seharusnya menjalankan amanat, bukan menciptakan narasi bahwa mengkritik pemerintah adalah melawan negara. Ini berbahaya, karena sekali negara dijadikan tameng kekuasaan, maka rakyat tak lagi punya ruang untuk menyuarakan kebenaran. Penyembuhan bangsa. Penyembuhan atas kekacauan ini bukan sekedar retorika, melainkan tindakan. Karena itulah kami dari Partai X mengusulkan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai langkah korektif, agar kedaulatan kembali berada di tangan rakyat. Kita perlu sistem yang menegaskan pemerintah tunduk pada konstitusi, dan konstitusi lahir dari kehendak rakyat, bukan kepentingan sekelompok orang. Negara harus kembali menjadi tujuan, bukan alat. Pemerintah harus kembali menjadi pelayan, bukan penguasa. Inilah garis tegas yang harus kita tarik demi menyelamatkan demokrasi yang tersisa. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit.